Mereka semua ragu apakah Dou Tianzun salah. Mengapa mereka tidak melihat apa-apa? Ketika Dou Tianzun melihat orang-orang menatapnya dengan aneh, ia berkata, sama sekali tidak salah. Apa-apaan itu? Tanya Raja Peri Sembilan Yang. Dou Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu cepat untuk melihat dengan jelas. Kita tidak bisa melihat dengan jelas dengan mata kita. Raja Abadi King Lun terkejut. Mari kita tunggu dan lihat apakah itu akan terjadi lagi, kata Raja Surgawi. Karena Dou Tianzun telah mengetahuinya, mereka tidak ingin menyerah begitu saja, jadi mereka semua terus menatap patung perunggu di istana. Dalam sekejap, 3 atau 4 bulan kemudian, Dou Tianzun dan yang lainnya tidak menemukan apapun, dan beberapa orang juga sedikit kecewa. Aku jelek, lebih baik aku bertukar tempat, kata Raja Peri Pisau Terbang. Raja Peri King Lun juga mengangguk dan berkata, sepertinya Dou mungkin salah. Dou Tianzun mengerutkan kening. Ia mempercayai penglihatannya. Dia pasti tidak salah baca. Tapi kenapa dia tidak muncul lagi begitu lama? Apakah kesempatan untuk menjadi dewa begitu singkat? Atas bujukan beberapa Raja Abadi, Dou Tianzun pun menyerah menunggu di sini dan meninggalkan istana. Ketika beberapa orang Dou Tianzun keluar dari istana menuju panggung batu, mereka mengangguk pelan ketika melihat banyak orang di panggung batu mencoba menaiki tangga. Jika tidak ada kecelakaan, beberapa dari mereka seharusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos ke ranah Raja Peri, kata Dou Tianzun. Mereka telah menemukan kesempatan untuk menjadi raja. Kapan kita bisa menemukan kesempatan untuk menjadi dewa? Feng Wuxian Wang menghela napas. Akan ditemukan. Dou Tianzun berwajah serius. Kemudian mereka semua pergi. Saat ini, mereka yang paling ditakuti di antara Raja Peri setengah langkah telah mencapai lebih dari 60 langkah. Tekanan yang dialami seluruh orang sangat mengerikan, tetapi tekanannya juga parah, dan kekuatan di dalam tubuh menjadi lebih kuat. Sekarang Raja Peri telah mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, fisik sekuat tubuh dewa, tubuh suci, dan tubuh sampah sudah sangat mengerikan, dan mereka sangat berharap untuk mencapai takhta saat ini. Di hutan Menara Pencerahan, Ye Chen telah menyadari jalan terlarang. Sekarang dia tidak bisa menembus setengah langkah Raja Abadi di hutan Menara Pencerahan, dia hanya bisa memikirkan cara lain untuk menerobos. Ye Chen mengeluarkan sepotong batu giok, lalu langsung menghancurkannya. Taois dan Dewa Bela Diri di Istana Surgawi tiba-tiba merasakan sesuatu. Sekarang dia tidak bisa hidup tanpa tubuh aslinya, dia hanya dapat memisahkan satu tubuh dan meninggalkan Istana Surgawi. Tubuh Dou Tianzun tiba di tepi daratan Kyushu, lalu membuka pintu keluar hutan Menara Pencerahan. Ye Chen, Liu Piaoyue, dan Ye Wuyu bergegas keluar. Melihat napas Ye Chen, Dou Tianzun mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Kau tidak menerobos. Ye Chen berkata, aku mengalami sedikit masalah, sekarang perlu menerobos dari luar. Ye Chen berkata, melihat istana langit, tiba-tiba sedikit terkejut. Melihat istana di langit, Dou Tianzun berkata, mungkin kau bisa menerobos di sana. Sekarang semua Raja Abadi dan setengah langkah Raja Abadi ada di sana. Ada kesempatan untuk menjadi dewa dan raja. Tempat apa itu? Tanya Ye Chen penasaran. Itu istana di langit, dibangun oleh leluhur 9 gunung abadi di zaman kuno. Mereka adalah kelompok negeri dongeng pertama yang kuat yang menjadi dewa, kata Dou Tianzun. Ye Chen terkejut bahwa tempat itu dibangun oleh leluhur negeri dongeng. Dou Tianzun membawa Ye Chen dan beberapa orang pergi ke Istana Surgawi. Setelah tiba di Istana Surgawi, Dou Tianzun dan Ye Chen langsung menuju ke platform batu sebuah istana, dan kemudian Dou Tianzun menghilang. Ye Chen muncul di bawah tangga istana, yang langsung menarik perhatian semua orang yang sedang menaiki tangga. Di sini, tidak ada seorang pun anggota aliansi Tiandao. Mereka semua adalah Raja Surgawi dan kelompok etnis lainnya. Beberapa orang mengenal Ye Chen, sementara yang lain tidak. Napas Ye Chen hanyalah puncak lantai 9 Hunyuan Daluo Jinxian, dan semua orang di sini adalah Raja Peri setengah langkah. Untuk sementara waktu, banyak orang memandang Ye Chen dengan jijik. Haha Ye Chen, konyol sekali kau masih berada di puncak 9 lantai Hunyuan Daluo Jinxian. Seorang anggota keluarga Roh Kudus tertawa. Awalnya, ketika Ye Chen berada di pemandangan, dia tidak menembus Raja Peri setengah langkah. Saat itu, dia tidak berani menantang Ye Chen. Tapi sekarang, dia sangat berbeda dari Ye Chen. Ketika dia melihat Ye Chen, wajar saja dia harus bercanda dan mengejek, lalu akhirnya membunuhnya. Sudah lama aku tidak mendengar kabarmu. Kupikir kau sudah menembus setengah langkah Raja Peri, dan sekarang kau mencoba menembus alam Raja Peri. Sepertinya kau tidak bisa menembus setengah langkah Raja Peri, haha. Seorang anggota keluarga bintang tertawa terbahak-bahak. Ye Chen menatap orang-orang di depannya. Banyak dari mereka punya musuh. Sekarang dia ragu apakah Dou Tianzun sengaja membawanya ke sini. Apakah dia Ye Chen? Seberapa hebat aku pikir aku? Ternyata dia hanya sampah yang bahkan bukan setengah langkah Raja Peri. Ada ras lain yang mencibir kejeniusan muda. Kau meremehkannya, dia memiliki senjata ajaib di tubuhnya, yang sangat kuat. Seorang anggota suku Jinwu mencibir. Beraninya kau menertawakan ayahku, apa kau mencari kematian? Mendengar kata-kata ini, wajah Ye Wuyu tiba-tiba menjadi muram. Ye Chen, apa kau sudah serendah ini?
Kau juga membutuhkan putramu sendiri untuk melindungimu. Sepertinya kau telah memasuki masa penuaan lebih awal. Sebagai anggota keluarga Weiqi di Tanah Suci, ia meremehkan Tao. Jika ada yang berani mengatakan sepatah kata pun lagi, tidak akan ada amnesti untuk membunuh. Rambut biru Liu Piaoyue tiba-tiba berkibar, dan hawa dingin yang menusuk tulang pun menyebar. Semua orang yang hadir terkejut, tetapi mereka segera tenang. Apa yang mereka takutkan? Ye Chen, istri dan putramu semuanya telah mencapai terobosan, tetapi kau belum mencapainya. Ini benar-benar memalukan bagimu. Kurasa sebaiknya kau serahkan artefakmu, atau kau akan kehilangan istri dan anak-anakmu di sini hari ini. Banyak orang memandang Ye Chen dengan tatapan dingin, tetapi kali ini mereka tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Ye Chen tidak berbicara terus-menerus. Melihat orang-orang ini, akhirnya ia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, jika kalian menginginkan artefak itu, kalian bisa mengambilnya dengan kemampuan kalian sendiri. Jika kalian tidak tahu bagaimana hidup atau mati, carilah kematian. Pria tua dari suku Jinwu itu berteriak dingin dan langsung membunuh Ye Chen. Ia kini telah mencapai setengah langkah Raja Peri, dan berusaha untuk mencapai Raja Peri. Kekuatannya tak tertandingi, ia yakin akan mudah untuk membunuh seorang Hunyuan Daluo Jinxian di lantai 9. Ada lebih dari selusin sinar kemasan pada orang Jinwu, masing-masing sangat kuat. Kau pasti bisa membunuh seorang Hunyuan Daluo Jinxian. Ayah, biarkan aku yang melakukannya, kata Ye Wuyu. Ye Chen menghentikan Ye Wuyu, lalu melangkah, dan seluruh kekuatannya meledak dengan liar. Kemudian ia mengangkat tangannya dan menepuk pria tua dari suku Jinwu itu. Dengan telapak tangan Ye Chen yang teracung, serangan kelompok etnis Jinwu tua itu langsung hancur berkeping-keping. Tanpa ada ketegangan sama sekali, para tetua suku Jinwu terkejut, bagaimana mungkin kekuatan Ye Chen begitu dahsyat. Kipas telapak tangan Ye Chen tersapu, dan teror menyapu, membuat rasa ras lama orang-orang Jinwu tertekan. Keluar dari sini, teriak tetua suku Jinwu, dan seluruh tubuhnya melesat keluar dengan kekuatan dahsyat. Ia menepuk telapak tangan Ye Chen dan menghantamnya. Ledakan, dengan suara keras, tubuh tua suku Jinwu itu mundur selangkah dan melangkah maju dengan satu kaki. Tubuhnya mengembang dan setengah meledak. Orang tua berkebangsaan Jinwu itu tiba-tiba menjerit, wajahnya berubah drastis, dan dia berlari ke dasar tangga. Penonton yang menyaksikan adegan ini terkejut. Raja Peri setengah langkah benar-benar menderita kekalahan telak di tangan seorang Hunyuan Daluo Jinxian. Raja Peri Banbu memang seperti ini. Sekalipun aku tidak menembus Raja Peri Banbu, aku tidak sebanding denganmu. Aura Ye Chen tiba-tiba menjadi kuat, lalu ia melancarkan larangan jalan dan membunuh orang-orang Jinwu. Separuh tubuh orang-orang Jinwu hancur berkeping-keping, terluka parah, dan pucat. Kini, menghadapi serangan Ye Chen, ia merasa sedikit panik. Ketika larangan itu berakhir, 3.000 jalan menekan para tetua suku Jinwu. Para tetua suku Jinwu tiba-tiba merasa bahwa jalan batin mereka telah terkekang, dan mereka tidak dapat sepenuhnya keluar. Jalan itu terkekang, itu fatal. Ye Chen melancarkan tinjunya untuk membunuhnya. Semangat mendominasinya begitu mengerikan sehingga ia langsung membunuhnya. Pemimpin suku Jinwu terkejut. Pertama, ada penindasan Daofa oleh Daoban, dan sekarang ada kekuatan tirani yang begitu besar untuk dibunuh. Tetua suku Jinwu meraung dan melawannya. Puff! Pada saat tabrakan, tubuh tua dari suku Jinwu langsung terlontar, dan lengannya hampir meledak. Mulut besar suku Jinwu menyemburkan darah, matanya menunjukkan kepanikan. Artefak itu ada di tangannya. Ayo kita bunuh dia dulu, baru artefak itu akan menjadi milik kita. Suku Jinwu tahu bahwa mereka tidak bisa menghadapi Ye Chen, jadi mereka segera mendorong yang lain untuk bertindak. Yang lain terkejut melihat kekuatan Ye Chen yang begitu dahsyat, tetapi mereka langsung bersemangat ketika berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan artefak itu setelah membunuh Ye Chen. Ye Chen, kau harus mati hari ini. Tetua keluarga Weiqi meraung dan bergegas ke Ye Chen. Ye Chen, bunuh dirimu. Kemudian, tetua klan Roh Kudus juga meraung dan bergegas ke Ye Chen. Ye Chen menyaksikan dua peri setengah langkah membunuh mereka. Sebaliknya, dia bersemangat. Dia membutuhkan pertarungan seperti itu untuk menguji seberapa kuat larangannya. Ye Chen segera menerapkan larangan Tao, dan kekuatan dahsyat yang menekan jalan pun menyelimuti mereka. Setelah dua raja peri setengah langkah dari keluarga Weiqi dan keluarga Roh Kudus memasuki wilayah larangan Tao, mereka langsung merasakan kekuatan mereka sendiri telah ditekan secara drastis. Mereka semua terkejut. Jika jalan ditekan, maka kekuatannya akan sangat berkurang, sehingga tidak mudah untuk membunuh Ye Chen. Mereka ingin keluar dari jangkauan penindasan larangan Tao, tetapi Ye Chen sudah bergerak saat ini, dan dalam sekejap, mereka mulai menggunakan satu napas untuk membersihkan ketiganya. Ketika Ye Chen mencegat dua raja peri setengah langkah dari keluarga Yuqi dan keluarga Roh Kudus, menghalangi jalan mereka. Hari ini, biarkan kalian merasakan pemahaman baruku tentang metodenya. Ye Chen mendengus dingin, lalu aura dominannya keluar. Dia membunuh dua peri setengah langkah dengan tinjunya. Di bawah tekanan larangan Tao, raja peri setengah langkah dari keluarga Yuqi dan keluarga Roh Kudus tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Jalan mereka ditekan, tetapi kekuatan dominan Ye Chen terlalu kuat untuk merobek langit. Pada saat ini,
mereka mengerti betapa kuatnya Ye Chen dan mengapa Raja Peri setengah langkah dari kebangsaan Jinwu meninggal. Tinju Ye Chen terbunuh, dengan udara mendominasi yang mengerikan, langsung menyapu, kekuatan yang tak tertandingi. Dua peri setengah langkah dari keluarga Wei Qi dan keluarga Roh Kudus segera meraung. Ketika jalan ditekan, mereka terus mengumpulkan kekuatan mereka dan kemudian bertabrakan dengan Ye Chen. Boom! Ketika suara keras itu datang, langit bergetar. Dua peri setengah langkah dari keluarga Yu Qi dan keluarga Roh Kudus langsung terbang keluar, dan lengan mereka hancur. Tinju Ye Chen mengenai dada mereka, dan seteguk darah menyembur keluar. Raja peri setengah langkah dari keluarga Wei Qi dan keluarga Roh Kudus tampak pucat dan menatap Ye Chen dengan tak percaya. Semua raja peri setengah langkah di lapangan tercengang dan terpana oleh kekuatan bertarung Ye Chen yang kuat. Bagaimana mungkin, bisakah seorang Hunyuan Daluo Jinxian mengalahkan dua peri setengah langkah sekaligus? Semua peri Banbu tercengang dan tak percaya. Apakah dia benar-benar tingkat ke-9 Hunyuan Daluo Jinxian? Beberapa orang tidak percaya, mungkin dia berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dia pasti telah menekan dunia. Raja peri setengah langkah menghibur dirinya sendiri. Ini luar biasa, jika Ye Chen menggunakan artefak itu, mustahil untuk mengalahkan dua peri setengah langkah itu. Namun, jika Ye Chen tidak menggunakan artefak itu, akan sangat disayangkan untuk mengalahkan dua peri setengah langkah itu dengan kekuatan puncak tingkat ke-9 Hunyuan Daluo Jinxian. Hanya ketika berada di ranah Raja Abadi Banbu, barulah kita dapat memahami perbedaan 9 lapis Raja Abadi Banbu dan Hunyuan Daluo Jinxian, serta memahami kengerian Raja Abadi Banbu. Apa maksudmu melakukan itu? Raja peri setengah langkah dari keluarga Roh Kudus terkejut. Aku menyebutnya terlarang. Ye Chen berkata, Tao larangan, penjarakan jalan. Raja peri setengah langkah dari keluarga Yu Qi bergumam pada dirinya sendiri. Ye Chen berkata, bisa dipahami seperti ini. Raja peri setengah langkah dari keluarga Wei Qi dan keluarga Roh Kudus semuanya menatap Ye Chen dengan ngeri. Ye Chen tidak muncul selama lebih dari 2 tahun. Sekarang dia muncul begitu menakjubkan, sungguh di luar dugaan mereka. Ye Chen tidak berkata apa-apa lagi. Dia melangkah dan ketiga sosok itu bergerak bersamaan, membunuh Raja peri setengah langkah dari keluarga Wei Qi dan keluarga Roh Kudus. Raja peri setengah langkah dari keluarga Roh Kudus dan keluarga Wei Qi ketakutan. Mereka segera bergegas menaiki tangga. Mereka memutuskan bahwa Ye Chen tidak bisa menaiki tangga, karena Ye Chen bahkan bukan Raja Abadi Banbu. Kecepatan Ye Chen tak tertandingi. Sebelum mereka bergegas menaiki tangga, mereka sudah mengejar dan membunuh mereka. Mereka bisa menghancurkan segalanya. Tidak, kedua peri setengah kaki itu berteriak ngeri, lalu tubuh mereka mengembang dan meledak. Tidak ada ketegangan sama sekali. Di tempat kejadian, orang-orang menyaksikan dua peri setengah kaki dihancurkan, semuanya menelan ludah dan menatap Ye Chen dengan mata yang sangat teliti. Tadi mereka masih menertawakan Ye Chen, tetapi sekarang Ye Chen membalas mereka dengan kekuatan besar dan memukul wajah mereka dengan keras. Rasanya seperti terbakar. Mata Ye Chen mengamati semua orang. Semua orang yang hadir tidak berani menatap langsung ke mata Ye Chen. Mulut Ye Chen tertutup cibiran dan berkata, siapa lagi yang ingin merebut artefak itu sekarang? Semua orang yang hadir terdiam, dan tidak ada yang berani berbicara. Kekuatan bertarung Ye Chen tadi terlalu menakutkan. Tak seorang pun merasa bahwa ia adalah lawannya. Ye Chen memandang semua orang tanpa berbicara, lalu berkata, kalau begitu, mulai sekarang, kalian semua harus jujur padaku, kalau tidak, mungkin nasib kalian akan sama seperti mereka. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia pun mengabaikan semua orang, lalu melihat ke atas tangga. Meskipun Ye Chen baru pertama kali ke sini, ia melihat orang-orang ini sangat berhati-hati dan harus bekerja keras, jadi mereka pun berhati-hati. Ada apa dengan tangganya? Tanya Ye Chen. Mata Ye Chen menatap seorang Raja Peri setengah langkah. Raja Peri setengah langkah itu tertegun sejenak, lalu berkata, tangga ini memiliki tekanan yang sangat kuat. Jika ringan, bisa menyebabkan cedera serius, atau jika berat, akan hancur berkeping-keping. Ye Chen mendengarkan, lalu berpikir bahwa tubuh tua dari suku Jinwu tiba-tiba meledak menjadi 2, dan melihat genangan darah di tangga. Ye Chen memisahkan satu tubuh, lalu menguji seberapa kuat tekanan itu. Ye Chen memisahkan diri ke tangga pertama. Ketika ia sampai di tangga, ada tekanan kuat yang datang darinya, tetapi ia masih bisa menahannya. Ketika ia sampai di tangga kedua, tekanannya lebih kuat, dan sulit untuk mengangkat kakinya. Ye Chen terpaksa menaiki tangga ketiga, dan saat ini, ia merasa tubuhnya retak, tak mampu menahan tekanan yang begitu dahsyat. Ye Chen memisahkan diri dan memanjat dengan gegabah, dan akhirnya tubuhnya langsung hancur. Ye Chen melihat pemandangan ini, dan hatinya tiba-tiba terkejut. Tekanannya sangat kuat, dan langkah ketiga bisa menghancurkan tubuhnya. Ye Chen memandang orang lain dan mendapati mereka sudah mencapai lantai 60 atau 70. Ia mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kalian bisa sampai di sana? Kita sudah di sini hampir setahun, dan ini satu-satunya cara untuk sampai ke sini, kata Raja Peri setengah langkah. Ye Chen tercengang, kalau begitu, jika aku naik 60 atau 70 kali, apakah kalian akan naik? Raja Peri setengah langkah yang ada di sana menatap Ye Chen dengan tatapan aneh. Ayo pergi,
Tidak perlu membuang waktu, tekanan di sini membantu untuk berlatih. Sekalipun kita tidak bisa naik semua, setidaknya setelah berlatih, kekuatan kita akan meningkat pesat. Ye Chen berkata kepada Ye Wuyu dan Liu Piaoyue. Ye Wuyu dan Liu Piaoyue segera mulai menaiki tangga. Saat menaiki tangga, Ye Wuyu dan Liu Piaoyue merasakan tekanan yang luar biasa. Ye Chen menginjak anak tangga kedua, lalu mulai terus mencoba menuju anak tangga ketiga. Ia sangat yakin bahwa ia mungkin bisa menembus alam Raja Peri setengah langkah di sini. Kekuatan penindas di sini terlalu kuat. Dengan latihan seperti itu, potensi dalam tubuhnya akan terkuras habis. Semua Raja Peri setengah langkah dari istana di langit sedang menaiki tangga. Setelah sebulan, Ye Chen mencapai langkah kelima, yang relatif cepat. Ye Wuyu dan Liu Piaoyue baru mencapai langkah keempat, dan kecepatan ini relatif normal. Pada saat ini, malapetaka datang, dan di tangga salah satu istana, malapetaka itu turun dengan gemuruh dan jatuh ke arah seorang anggota lama dari bangsa Jinwu. Bencana itu begitu dahsyat sehingga tubuh lelaki tua itu hancur berkeping-keping setelah beberapa tarikan napas. Orang-orang terkejut, sungguh mengerikan bahwa seorang Raja Peri gagal dalam perampokan. Raja Peri harus selamat dari bencana. Jika gagal, kau akan benar-benar hampa. Paman klan, teriak seorang Raja Peri setengah langkah dari suku Jinwu dengan mata melotot. Ketika bencana datang, ia sangat gembira. Ia berpikir akan ada Raja Peri di antara orang-orang Jinwu. Itu akan menjadi kejayaan tertinggi orang-orang Jinwu. Namun, ia tidak menyangka perampokan akan gagal secepat itu. Tidak semua orang bisa berhasil. Ada risiko dalam mencapai Raja Peri. Ini adalah ujian pertama untuk menjadi Raja Peri. Raja Peri yang abadi melihat pemandangan ini di daratan Kyushu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ye Chen melihat bencana di kejauhan. Ia terkejut dan bertanya, bagaimana situasinya? Ini adalah bencana Raja Peri. Seseorang telah menjadi Raja Peri, kata Raja Peri. Ye Chen terkejut dan berkata, bisakah kau membuat Raja Peri di sini? Sudah ada beberapa orang yang menjadi Raja Peri di sini. Kau, Hu Xiaotian dari aliansi Tiandao, dan Taoist tua itu, telah menjadi Raja Abadi, kata Raja Peri. Ye Chen terkejut sekaligus senang, lalu berkata dalam hati, sepertinya ini tempat yang bagus. Jika kau beruntung kali ini, kau mungkin bisa menembus alam Raja Peri. Semua orang yang datang ke sini bermimpi menjadi Raja Peri, jadi berapapun waktu yang mereka habiskan di sini, mereka pasti akan berada di sini suatu hari nanti. Mengapa bencana berakhir begitu cepat? Ye Chen ragu, yang lain juga ragu. Sebelumnya, bencana itu setidaknya berlangsung sekitar 1/4 jam, sekarang bagaimana mungkin hanya beberapa napas yang tersisa untuk berakhir? Apakah kau gagal dalam bencana itu? Tanya Raja Peri setengah langkah. 9 dari 10, kita seharusnya gagal melewati jarahan. Kalau tidak, bencana itu tidak akan lenyap begitu cepat. Ada risiko dalam melewati bencana. Tidak semua orang bisa berhasil. Raja Peri setengah langkah menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ye Chen menatap tempat bencana menghilang, dan ia khawatir, selama ia bukan anggota aliansi Tiandao. Kegagalan para tetua suku Jinwu dalam menyeberang jalan untuk merampok gagal, yang segera mereda, karena di waktu berikutnya, akan banyak orang yang gagal menyeberangi perbatasan. Di istana, Dao Tianzun dan yang lainnya masih belum mendapatkan panen setelah mereka berpindah istana, dan mereka tidak menemukan kesempatan untuk menjadi dewa. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya apakah ada kesempatan untuk menjadi dewa di sini. Aku tidak percaya itu berlaku untuk ke-9 istana. Feng Wuxian Wang sangat enggan. Apa peluang untuk menjadi dewa? Dao Tianzun mulai ragu. Ia ragu apakah mereka berada di arah yang salah. Mendengar kata-kata Dao Tianzun, beberapa orang yang hadir juga mengerutkan kening dan mulai berpikir. Mata mereka tertuju pada patung perunggu. Kita mungkin bisa bergandengan tangan dengan mereka sekarang, sehingga kita dapat menemukan peluang untuk menjadi dewa, saran Raja Peri Jiuyang. Jika kau bergandengan tangan dengan mereka, bukankah itu seperti berburu kulit dengan harimau? Kata Raja Abadi Pedang Terbang. Jika mereka punya petunjuk, maka kita bisa memanfaatkan kesempatan ini dan mengandalkan kata-kata beberapa dari kita. Sulit untuk menemukan peluang menjadi dewa. Lagi pula, mereka benar-benar ingin bekerja sama, yang berkaitan dengan apakah kita bisa menjadi dewa, kata Raja Peri 9 Yang. Setelah mendengar ini, Dao Tianzun sedikit mengangguk dan berkata, ini cara yang layak. Terkadang, demi kepentingan bersama, musuh juga bisa menjadi sekutu untuk sementara waktu. Apakah itu akan sedikit berisiko? Tanya Raja Abadi Feng Wuxian. Bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Apa yang kita takutkan? Tanya Raja Peri Qinglun. Raja Dao Wuxian berkata, Raja Qinglun benar. Kita bertelanjang kaki dan takut mereka akan memakai sepatu. Kalau begitu, bekerja samalah dengan mereka, hati-hati saja. Raja Abadi Surgawi setuju. Setelah Dao Tianzun memutuskan, mereka pergi menemui Raja Surgawi. Setelah kedua belah pihak bertemu di sebuah istana, Raja Surgawi memandang Dao Tianzun dan yang lainnya dengan waspada. Raja Surgawi berkata, ada 9 istana di sini. Kalian tidak perlu pergi ke istana lain, datang saja padaku. Apa maksudmu? Dao Tianzun berkata, bisakah kau menemukan petunjuk? Kalaupun ditemukan, bolehkah aku memberitahumu?
Raja Dewa mendengus dingin. Dawu Tianzun berkata, sepertinya kalian belum menemukan petunjuk apapun. Raja Surgawi memandang Dawu Tianzun dan mengerutkan kening. Dawu, apa yang kau inginkan? Dawu Tianzun berkata, kita memiliki kepentingan yang sama untuk menjadi dewa, jadi kita bisa bekerja sama kali ini. Peri takdir Wang Dun mencibir dan berkata, meskipun kita memiliki minat yang sama, tetapi jalannya berbeda, kita tidak bersekongkol. Lebih baik kau menyeberangi jembatan pohon tunggalmu dan aku akan mengambil jalan yang guanku. Jika kau dan aku bekerja sama, kita mungkin menemukan kesempatan untuk menjadi dewa lebih cepat. Tetapi jika kita berjuang sendiri, kita semua mungkin akan melewatkan era besar ini, kata Dawu Tianzun. Masalah besar, kita semua akan melewatkannya. Raja Surgawi tidak mengatakan apa-apa. Dawu Tianzun mengerutkan kening dan kemudian berkata, kalau begitu, aku akan membiarkannya seolah-olah aku tidak mengatakannya. Dawu Tianzun ada di sini untuk bekerja sama, tidak perlu merendahkan postur tubuh. Jika Raja Surgawi tidak mau bekerja sama, ia tidak perlu meminta bantuan orang lain. Dawu Tianzun berbalik dan berjalan keluar istana. Tianfa Xianwang dan yang lainnya tidak tinggal diam. Mereka semua peri dan punya harga diri. Tak seorang pun ingin kehilangan muka. Senang pergi, tidak usah dikirim, kata Raja Langit Dingin. Dawu Tianzun tidak menoleh ke belakang. Setelah keluar dari istana, Raja Feng Wuxian sangat marah dan berkata, sungguh tidak masuk akal. Ayo, kita pergi ke istana lain. Dawu Tianzun tidak banyak bicara dan langsung meninggalkan istana. Ide bagus, kenapa kita menolak mereka begitu saja, katanya. Bukankah banyak dari kita bisa menemukan kesempatan untuk menjadi dewa? Jika kita menemukan kesempatan untuk menjadi dewa, maukah kita berbagi dengan mereka? Memang benar, Raja Langit berkata, kita pasti bisa menemukan kesempatan untuk menjadi dewa. Raja Peri Biduk juga berkata dengan arogan. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, sudah setengah tahun. Di tangga, Ye Chen telah menaiki lebih dari 10 anak tangga, sementara yang lain hanya menaiki kurang dari 10 anak tangga dalam 6 bulan terakhir. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa semakin tinggi, semakin sulit untuk menaikinya, sehingga kecepatannya melambat. Namun, beberapa orang berbeda. Misalnya, orang-orang dengan fisik khusus seperti Daoyan, Senti, dan Senti telah membuat kemajuan yang mengerikan di tangga. Semakin tinggi mereka naik, semakin mudah bagi mereka. Alam Taoyan telah meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan. Tampaknya dia dekat dengan Raja Peri. Namun, sulit untuk melewati penghalang Raja Peri. Dalam 6 bulan terakhir, banyak generasi tua dari setengah langkah Raja Peri telah menerobos ke alam Raja Peri. Tentu saja, beberapa dari mereka juga gagal dan berubah menjadi abu dalam bencana. 3 bulan yang lalu, Yan Jun menerobos ke alam Raja Abadi. Pada saat perampokan, dia hampir mati dan berubah menjadi debu. Itu adalah perasaan bertahan hidup. Ye Chen berdiri di tangga, napas seluruh tubuhnya melonjak, tampaknya akan sepenuhnya keluar. Ye Chen merasakan napas di tubuhnya seperti akan mengamuk saat ini. Ye Chen sangat gembira, ia akhirnya akan menerobos ke ranah setengah langkah Raja Abadi. Ye Chen melepaskan napasnya secara menyeluruh, lalu membiarkan napas tersebut terus-menerus memengaruhi dantiannya. Ye Chen telah mengumpulkan banyak energi sebelumnya, tetapi sekarang kesempatan itu telah tiba. Kekuatan yang luar biasa bagaikan arus deras, yang langsung menghancurkan bendungan. Ye Chen akhirnya berhasil menembus penghalang itu dan berhasil memasuki setengah langkah Raja Abadi. Perasaan terobosan seperti itu sangat menyenangkan, Ye Chen sangat menikmatinya. Setelah terobosan, seluruh tubuhnya terasa jauh lebih nyaman. Pada saat ini, langit, guntur, ada bencana langsung turun, akan Ye Chen yang meliputnya. Melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan dan menjauh dari Ye Chen. Semakin jauh dari Ye Chen, semakin baik. Bagaimana Raja Peri bisa menyebabkan bencana? Beberapa orang di tempat kejadian sangat bingung. Kalian tidak tahu, orang ini hampir akan naik pangkat setelah mencapai Hunyuan Dalu Jinxian, dan dia tidak sedang melewati bencana, dia sedang membaptis, dan bencana itu sama sekali tidak akan melukainya. Aku menghapusnya, begitu bagus. Seru seseorang. Ia melihat Ye Chen bermandikan bencana, sangat menikmati penampilannya, di mana ada jejak rasa sakit dan bahaya. Itu monster. Kemana dia akan pergi? Beberapa orang iri, dan benci. Apakah jarak antar manusia benar-benar begitu besar? Beberapa orang terpukul keras. Mereka merasa seperti sampah ketika melihat kengerian Ye Chen. Ye Chen memurnikan tubuhnya dengan alam surgawi, membuatnya semakin mengerikan. Bencana itu berlangsung setengah jam sebelum berakhir. Raja Peri setengah langkah di seluruh istana langit ketakutan. Sungguh mengejutkan bahwa seseorang telah menderita bencana alam yang begitu lama. Di daratan Kyushu, baik para dewa maupun peri dan yang terkejut ketika melihat Ye Chen merampok. Mereka menemukan bahwa di antara banyak Raja Peri, ada satu yang baru saja menerobos. Si kecil ini begitu hebat sehingga dia mengabaikan bencana. Raja Peri Abadi sangat terkejut dan merasa kagum. Tidak banyak orang yang bisa kau hargai, katanya sambil tersenyum. Raja Abadi berkata, siapa anak ini? Penampilannya tidak biasa. Setahu saya, orang ini pasti Ye Chen, seorang pria dengan pecahan daftar dewa dan beberapa artefak, kata Raja Peri Danyang.
Raja Peri Abadi berkata dengan terkejut, apakah pecahan daftar dewa asli ada di tangannya? Raja Abadi Danyang mengangguk dan berkata, ya, dia memiliki beberapa artefak dari 10 besar. Anak ini sangat kuat dan memiliki bakat luar biasa. Jika dia menjadi Raja Abadi di masa depan, dia mungkin bisa mengalahkan para raja. Itu agak menarik. Anak ini bukan fisik yang istimewa. Tidak mudah untuk menjadi sekuat itu. Raja Abadi mengangguk. Raja Abadi Danyang berkata, senang melihatnya. Ketika dia bertemu dengan fisik seperti tubuh dewa dan tubuh suci, percikan api seperti apa yang akan bertabrakan dengannya. Sungguh mengasyikkan. Ye Chen merasa tubuhnya lebih kuat setelah bermandikan bencana alam, dan pertahanannya benar-benar mampu menandingi tubuh suci. Setelah menembus setengah langkah Raja Peri Ye Chen, dia merasa kekuatannya telah meningkat pesat dan bahkan menaiki tangga pun jauh lebih mudah. Semua orang yang hadir tercengang melihat Ye Chen melewati bencana seperti ini. Ini benar-benar monster. Kita harus mencapai level 100 untuk melihat apakah kita bisa menembus ranah Raja Peri. Ye Chen menyentuh dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, 3 bulan kemudian, seluruh tubuh dewa tiba-tiba mengalami perubahan besar. Napas seluruh tubuhnya meletus, yang tak terbendung sama sekali. Kekuatannya meningkat pesat, tetapi sangat tidak stabil. Di saat yang sama, langit bergemuruh, dan bencana akan datang. Tubuh dewa berusaha menekan kekuatannya sendiri. Ia tidak ingin menerobos, dan ia tidak ingin menyeberangi sungai di sini. Namun, bencana alam datang begitu cepat sehingga semua orang di tempat kejadian tidak sempat mengungsi, dan kekuatan tubuh dewa tak terbendung, dan bencana telah melanda. Kecepatan bencana terlalu cepat. Pada saat ini, tubuh dewa tak ragu lagi dan langsung menyeberangi malapetaka. Senti akan menjadi Raja Abadi. Banyak orang terkejut dan iri. Karena fisik istimewa tidaklah sama, kecepatan menjadi dewa sangatlah cepat, jauh lebih unggul daripada manusia biasa, dan tampaknya dianugerahkan oleh dewa. Bencana surgawi dari tubuh dewa sangat dahsyat, jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Meskipun bencana alam itu dahsyat, itu terlalu menyakitkan bagi tubuh dewa. Terlalu sulit untuk melewati bencana seperti itu dengan aman. Tubuh roh meraung, tubuhnya menyemburkan darah, seluruh tubuhnya hangus hitam, dan napasnya perlahan melemah. Tidak bisakah tubuh roh bertahan? Bencana ini terlalu mengerikan, bahkan jika itu tubuh dewa, ia mungkin tidak akan mampu bertahan, kata seseorang. Bencana alam terus berjatuhan dan membelah tubuh dewa. Tubuh dewa itu seperti kulit dan daging, dan darahnya bercucuran seperti darah. Tidak bisakah tubuh ini bertahan? Seru seseorang. Tubuh dewa terluka parah hingga kulit dan dagingnya hancur. Darah tak hanya mengucur deras, napasnya pun melemah. Tubuh dewa begitu kuat sehingga tak mungkin gagal. Seorang protos dari klan itu berkata dengan yakin. Mata semua orang tertuju pada tubuh dewa yang terus-menerus hancur, daging dan darahnya kabur, dan sekelilingnya dipenuhi asap hitam yang membakar. Meskipun separuh waktu masih hidup, dewa itu masih berantakan. Apakah Fairy Senti berhasil? Raja lain telah muncul, seru seseorang hampir. Ini bukan cara orang biasa menjadi peri. Jika dewa menjadi Raja Abadi, itu adalah Raja Dewa. Kekuatan tempur Raja Peri sangat mengerikan. Setelah tubuh dewa pulih dengan cepat, setelah perombakan fisik, napas seluruh orang menjadi lebih mengerikan. Ada semacam pencegah raja, yang membuat hati bergetar. Lihatlah raja, banyak orang yang hadir patuh. Di hadapan Raja Dewa, meskipun ada banyak talenta di sini, talenta-talenta ini harus menyembah. Akulah Raja Dewa Bulu Ungu, kata tubuh dewa dengan suara lantang. Sejak saat itu, satu generasi dewa lahir. Dewa Bulu Ungu memandang istana-istana lain, lalu berkata, Daoyan, aku telah menjadi raja. Aku menunggumu untuk menjadi raja. Aku akan menantangmu lagi. Suara Raja Dewa Bulu Ungu menyebar ke seluruh istana langit. Banyak orang di istana langit terkejut. Yang baru saja menjadi raja adalah tubuh dewa. Daoyan melihat ke arah suara itu, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berkata, ketika aku menjadi raja, kau akan jatuh. Kata-kata Daoyan sangat sombong, dan napasnya telah mencapai batasnya sekarang. Menurut perkiraannya, dia akan menjadi raja dalam waktu dekat. Di era yang hebat ini, banyak dari mereka ditakdirkan untuk menjadi Raja Abadi dan menjadi lebih unggul dari dunia. Sekarang dewa telah menjadi raja. Ada 3 peri di Protos. Setelah itu, sungguh mengerikan. Protos akan bersinar terang di kehidupan ini, kata seseorang. Yang lebih menakutkan daripada Protos adalah aliansi Tiandao. Sekarang ada 3 raja surgawi baru di aliansi Tiandao, dan masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Ini baru permulaan, masih belum ada terobosan dalam gaya Dao bawaan, gaya mandul bawaan, gaya Dao pasca Natal, dan Ye Chen. Jika mereka semua berhasil, itu akan disebut teror. Beberapa orang berbicara dengan ngeri. Aliansi Tiandao benar-benar mengerikan. Akan ada perang 100 tahun yang mengerikan dengan Raja Surgawi. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa situasinya nanti. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menembus ranah Raja Abadi sesegera mungkin, agar kita dapat melindungi diri kita dalam perang ini. Setelah Raja Dewa Bulu Ungu menjadi raja, kekuatan penekan dari platform batu juga menghilang, dan ia naik ke istana dalam satu langkah. Dao Tianzun masih mencari kesempatan untuk menjadi dewa, tetapi masih belum ada petunjuk, tidak ada cara untuk menemukannya.
Apakah ada kesempatan untuk menjadi dewa? Dharma Surgawi dan Raja Abadi mulai ragu. Raja Abadi pernah memasuki istana surga. Aku tidak tahu apakah dia telah menemukan kesempatan untuk menjadi dewa, kata Raja Peri Sembilan Yang. Dao Tianzun berkata, kalau begitu pergilah dan tanyakan kepada Raja Abadi untuk melihat apakah dia telah menemukan kesempatan untuk menjadi dewa. Tianfa Xianwang dan yang lainnya mengangguk, lalu mereka semua meninggalkan istana di langit dan datang ke negeri Kyushu untuk mencari Raja Abadi yang abadi. Raja Abadi memandang Dao Tianzun yang telah datang, namun tidak berbicara, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dao Tianzun berkata sambil tersenyum, saya telah bertemu Raja Abadi. Meskipun Dao Tianzun biasanya mendominasi, ia tetaplah seorang junior di hadapan Raja Abadi, dan ia harus bersikap rendah hati dan sopan. Di hadapan Raja Abadi, mereka sangat membutuhkannya. Raja Abadi bertanya, apa yang kau inginkan? Sebenarnya, Raja Abadi sudah mengetahui tujuan Dao Tianzun. Dao Tianzun berkata, sudah 1 atau 2 tahun sejak aku mencari kesempatan untuk menjadi dewa di Istana Surgawi, tetapi aku belum menemukan petunjuk apapun. Raja Abadi pernah memasuki Istana Surgawi. Tolong beri aku beberapa saran. Raja Abadi berkata dengan ringan, jika aku tahu, dan sekarang akankah aku tinggal di negeri dongeng? Tetua Abadi juga tidak menemukan kesempatan untuk menjadi dewa. Raja Peri Tianfa sedikit terkejut. Raja Abadi berkata, tidak ada kesempatan untuk menjadi dewa. Kalaupun ada, itu milik orang lain, bukan milikmu sendiri. Kamu perlu memahaminya sendiri. Jika kamu tidak bisa merasakannya, kamu tidak akan pernah menjadi dewa, sama sepertiku. Dao Tianzun terkejut dan berkata, apa pentingnya pergi ke istana hari itu? Itu untuk memberimu referensi. Jika kamu merasakan sesuatu, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Jika kamu tidak merasakan apa-apa, hidupmu akan seperti ini, kata Raja Abadi. Dao Tianzun saling memandang, dan Raja Abadi berkata, dewa bergantung pada diri mereka sendiri, mengandalkan kekuatan eksternal tidaklah realistis. Terima kasih atas saranmu. Dao Tianzun mengepalkan tinjunya dan kemudian pergi. Raja Abadi memandang Dao Tianzun yang ditinggalkan beberapa orang, sudut mulutnya sedikit terangkat. Tak jauh dari sana, Raja Abadi Danyang berkata, yang mana yang kau mainkan? Aku memberitahu mereka bahwa jika mereka benar-benar memiliki kehidupan ini untuk menjadi dewa, mereka tetap bisa menjadi dewa. Kata Raja Abadi. Dao Tianzun mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Abadi. Dengan beberapa keraguan, mereka kembali ke Istana Langit. Apa maksud Raja Abadi? Kita masih perlu mengandalkan diri sendiri untuk menjadi dewa. Raja Peri Pisau Terbang mengerutkan kening. Kita harus menempuh jalan kita sendiri untuk menjadi dewa. Kesempatan di sini hanyalah referensi, tetapi sangat sulit untuk menemukan referensi seperti itu. Dao Tianzun menggelengkan kepalanya dan merasa bahwa jalan menuju dewa lebih berliku dan sulit daripada yang dibayangkannya. Dao dan Tianzun hanya bisa bertahan untuk terus mencari kesempatan menjadi dewa di istana. Waktu berlalu seperti pesawat ulang-alik. Dalam sekejap, 2 bulan telah berlalu. Pada hari ini, sebuah bencana alam jatuh dari langit, tanpa pertanda apapun, langsung meledak di langit. Daoyan dirampok, seru seseorang. Kemudian, langit di tengah suara itu, megah, sangat mengerikan. Dengan datangnya malapetaka, masing-masing dari mereka sangat menakutkan dan mencekik. Dibandingkan dengan malapetaka surgawi tubuh dewa, bencana ini bahkan lebih mengerikan. Masing-masing dari mereka sangat tebal, dan salah satunya dapat menghancurkan dunia. Seluruh tubuh Daoyan mengalir dengan Taoisme, dan 3.000 jalan berkumpul di sekelilingnya untuk melawan serangan Tianji. Ketika Daoyan diselimuti oleh malapetaka alam, belenggu muncul di seluruh tubuhnya, yang seperti belenggu, dan setiap belenggu menekan tubuhnya. Dan dalam malapetaka, belenggu ini terekspos. Daoyan menatap Tianji, tanpa rasa takut di matanya. Dia membutuhkan malapetaka alam yang begitu kuat untuk membantunya mematahkan belenggu. Apa itu di Daoyan? Beberapa orang terkejut ketika mereka melihat belenggu itu. Benda-benda itu sepertinya menekan tubuh Daoyan. Apakah Daoyan ingin menghancurkan semua ini? Banyak orang terkejut dan membuka mulut. Ketika Daoyan melewati perampokan, Dao Tianzun diam-diam muncul di dekatnya. Melihat belenggu yang muncul dari tubuh Daoyan, kelopak matanya tak bisa menahan diri untuk berkedut. Begitu banyak belenggu. Belenggu Daoyan jauh di luar imajinasi Dao Tianzun. Pada awalnya, Dao Tianzun tidak memiliki begitu banyak belenggu saat melewati perampokan. Sedangkan untuk Tao, semakin banyak belenggu, semakin kuat kekuatannya ketika dipatahkan di masa depan. Namun, secara relatif, semakin besar risiko perampokan. Belenggu Daoyan yang banyak perlu dibuka satu persatu. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melintasi dunia, semakin mudah terjadi kecelakaan. Dao Tianzun tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat demi Daoyan. Daoyan menatap langit, lalu meraung ke langit untuk melawan Tianji, dan mematahkan belenggunya dengan Tianji. Tanpa mematahkan belenggu, sebuah teratai darah muncul di tubuh Daoyan. Setelah belenggu terlepas, napas Daoyan berubah kembali ke tingkat yang lebih tinggi, seolah-olah melepaskan sebagian kekuatannya. Daoyan merasakan perubahan ini, dan ia sangat gembira dan semakin gila untuk melawan bencana alam. Itu monster. Dia tidak membela diri dan langsung menyerang bencana alam.
Semua orang tercengang dan memandang Dao Yan seperti monster. Dao Tianzun juga menarik napas dalam-dalam. Napas Dao Yan menjadi semakin kuat dalam bencana alam, yang benar-benar berlawanan dengan yang lain. Dengan jatuhnya bencana alam, meskipun tubuh Dao Yan terus-menerus meledak, dan daging serta darahnya kabur, napasnya semakin kuat, yang membuatnya tidak dapat mempercayai kenyataan di depannya. Jika Dao Yan berhasil melewati jarahan, seberapa mengerikan kekuatan tempur Dao Yan? Seseorang berkata, ini pasti akan menjadi Dao Tianzun kedua. Tidak, seharusnya lebih kuat dari Dao Tianzun. Dalam diskusi publik dan kejutan, tubuh Dao Yan hampir meledak, 81 belenggu telah putus, dan belenggu terakhir ada di alis. Belenggu ini adalah yang paling sulit dipatahkan, tetapi juga yang paling berbahaya. Jika kau ceroboh, kau bisa mati total. Apakah kau yakin belenggu ini akan dibuka? Dao Tianzun tiba-tiba muncul di hadapan Dao Yan dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Mata Dao Yan sangat tegas dan berkata, jika kau tidak membukanya, itu akan menjadi tidak sempurna, dan akan selalu ada cacat. Pikirkanlah dengan jernih, jika terjadi kecelakaan, kau akan kehilangan akal sehatmu. Dao Tianzun memperingatkan. Tatapan Dao Yan tegas, lalu ia menatap Yesin. Mereka saling menatap dengan empat mata. Tatapan Yesin penuh semangat, yang membuat Dao Yan semakin teguh. Aku yakin aku harus membukanya, dan aku ingin membebaskan Dao Ti sepenuhnya, kata Dao Yan tegas. Dao Tianzun menatap mata Dao Yan yang tegas dan hatinya sedikit bergetar. Lalu ia berkata, hati-hati. Dao Tianzun tak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Ia menatap Dao Yan yang berdiri di bawah langit, menghadapi bencana, dan matanya tak bisa menyembunyikan rasa malu. Ada belenggu yang berkelebat di alisnya, yang merupakan belenggu terakhirnya. Awalnya, ia tahu betapa mengerikan dan sulitnya membuka belenggu ini. Jika ia tidak bisa melepaskannya, ia akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, sudah waktunya bagi Dao Tianzun untuk melepaskan belenggu terakhir dan tidak membiarkan tubuh Tao-nya terbuka sepenuhnya. Jika ia kejam, maka Dao Tianzun hari ini mungkin lebih kuat. Sekarang, tak ada kesempatan bagi Dao Tianzun untuk memilih lagi. Belenggu di hati Dao Yan Mei berkelap-kelip, seolah melawan dan tak ingin dipatahkan. Ketika musibah alam menimpa, Dao Yan langsung menghantamnya dengan pusat alisnya. Musibah itu jatuh tepat di tengah alis Dao Yan. Saat itu, jantung Dao Yan yang berada di tengah alisnya meledak. Dao Yan, teriak Yesin, matanya berkaca-kaca. Dao Yan, bibir Dao Tianzun juga bergetar. Dalam benaknya, ia memiliki dua murid yang bangga, satu adalah pendiri Dao Yu dan Dao Gong, dan yang lainnya adalah Dao Yan. Dao Yu setia kepadanya, dan bakat serta pencapaiannya sangat tinggi. Dao Yan adalah tubuh Tao bawaan. Ia lebih suka mengambil risiko kematian, tetapi juga harus benar-benar melepaskan belenggu tubuh Tao. Ini adalah jiwa yang tak kenal takut. Ia bangga memiliki murid seperti itu di dalam hatinya. Menatap mata Yan Yan, rasanya seperti menatap mata Yan. Apakah ini benar-benar akhir dari Dao Yan? Beberapa orang masih tidak percaya. Sehebat apapun seorang jenius, jika ia tidak tahan menghadapi musibah alam, ia akan hampa selamanya. Seseorang mencibir, sayang sekali, jika kita berhasil selamat dari perampokan ini, pencapaian kita di masa depan akan sangat luar biasa. Seorang raja peri setengah langkah dari generasi yang lebih tua mendesah. Tepat ketika semua orang berpikir Dao Yan ditakdirkan untuk mati, Dao Yan tiba-tiba meraung dan suaranya meraung. Seluruh tubuhnya tampak terbebas sepenuhnya. Sebuah kekuatan dahsyat menyerbu keluar dan menelan ribuan mil. Dia masih hidup, luar biasa, napasnya. Mereka semua terkejut. Mereka benar-benar bodoh. Alis Dao Yan meledak, dan dia masih hidup. Dao Tianzun melihat bahwa belenggu di seluruh tubuh Dao Yan telah putus, dan tinjunya yang terkepal akhirnya terlepas. Ia menarik napas panjang, dan mulutnya menunjukkan senyum bahagia. Pada saat ini, bencana alam surut seolah-olah diguncang oleh momentum Dao Yan. Napas Dao Yan sangat mengerikan. Seluruh tubuh Dao bergema, mengguncang bumi. Mulai sekarang, akan ada tubuh Dao bawaan Dacheng yang kuat lainnya di negeri dongeng. Beberapa orang berkata dengan haru, lihatlah Raja Peri. Beberapa orang langsung terkagum dan terpengaruh oleh kekaguman Dao Yan. Tatapan Dao Yan menyapu semua orang, lalu dengan sungguh-sungguh berkata, mulai sekarang, aku akan menjadi Dao Zun Tianyan. Dao Yan berkata, menatap Yesin, matanya penuh kepuasan. Yesin menjulurkan lidahnya ke arahnya dengan ekspresi jenaka di wajahnya. Mata panas. Ye Fan di satu sisi menutupi matanya. Aku tidak menunjukkannya padamu. Yesin mendengus. Ye Fan mengerucutkan bibirnya dan berkata, kau adalah adikku. Aku kakakmu. Kau tidak punya siku untuk keluar. Dia suamiku. Ketika Yesin mengatakan ini, nadanya sangat bangga. Ye Fan berkata sambil tersenyum, yaitu, setelah menemanimu ke Laosi, aku akan menemani separuh diriku ke Laosi. Kau bisa menemukannya dulu. Yesin mengerucutkan bibirnya. Ye Fan terdiam. Tubuh Dao Yan pulih ke kondisi puncaknya, dan napasnya mencapai taraf teror, yang membuat orang-orang merasakan tekanan yang luar biasa. Raja Dewa Bulu Ungu, aku telah menjadi raja, bukan untuk bertarung. Setelah Dao Yan berhasil dalam kesengsaraan Dao Yan, ia langsung memanggil Raja Dewa Bulu Ungu. Tentu saja,
Raja Dewa Ziyu juga memperhatikan kesengsaraan Daoyan. Kesengsaraan Daoyan sangat dahsyat dan bertahan jauh lebih lama darinya. Dalam arti tertentu, kekuatan keseluruhan Ratu Daoyan tentu saja lebih kuat daripada Ziyu. Namun, Raja Dewa Bulu Ungu sangat percaya diri, ia percaya pada kekuatannya sendiri. Daoyan, karena kau telah menjadi raja, mari kita bertarung secara adil. Raja Dewa Bulu Ungu segera muncul di hadapan Daoyan. Permainan adil, kau membiarkanku menekan kekuatan untuk melawanmu. Daoyan mencibir, wajah Raja Dewa Bulu Ungu muram. Daoyan membencinya. Ayo bertarung. Raja Dewa Bulu Ungu meneguk minumannya, lalu langsung menerjang Daoyan. Setelah belenggu tubuh Daoyan terlepas, ia merasa tubuhnya jauh lebih ringan, dan semua kekuatan mengalir lancar tanpa hambatan. Tanpa hambatan apapun, kecepatan ledakan kekuatan Daoyan sangat mengerikan, dan benar-benar dapat melepaskan semua kekuatan. Setiap otot dan pembuluh darah di tubuhnya dapat mencapai puncaknya. Napas Daoyan menjadi sangat kuat, dan kemudian ia membunuh tubuh dewa dalam sekejap. Dalam sekejap, kedua orang itu saling bertabrakan, dan kemudian tiba-tiba sebuah kekuatan mengerikan meledak, dan istana di langit bergetar hebat. Suara seluruh tubuh Taoyan menembus langit, dan Dao Fa yang kuat menyapu. Itu tirani dan mengerikan, yang sangat menekan tubuh roh. Tubuh dewa mundur, dan tatapan horor muncul di matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Taoyan adalah ancaman besar baginya. Daoyan terbunuh lagi, dan Dao Fa yang kuat tersapu seperti gelombang besar. Sekarang seluruh tubuh Taoyan telah dikuasai, penerapan metode Tao lebih halus, dan kekuatannya dapat meledak dalam sekejap. Tubuh dewa juga sangat sombong. Dia memiliki banyak kepercayaan pada kekuatannya sendiri. Menghadapi Daoyan yang kuat, tubuh dewa tidak mundur sama sekali, tetapi segera menghadapinya. Tubuh dewa meluncurkan kekuatan darah yang kuat, dan darah ungu di belakangnya melonjak keluar, menghancurkan langit. Tuhan melarang domain 9 kali terbuka, kekuatan domain meletus, momentum seluruh orang naik lagi. Namun, 9 tinju diluncurkan. Daoyan membunuh dan mengayunkan tinjunya. Tinjunya penuh dengan kekuatan yang mendominasi. Ia terus-menerus bertabrakan dengan tubuh roh. Setiap tabrakan adalah keruntuhan total, mengguncang hati semua orang seperti sungai. Tubuh dewa terus mundur, dan Daoyan semakin mendekat selangkah demi selangkah, dan tubuh roh terus-menerus jatuh tertiup angin. Dan semua amarah, semua amarah. Tubuh dewa ditekan, hati sangat marah, terus-menerus melolong, kekuatan darah bergolak, ingin membalikkan keadaan saat ini. Namun, kekuatan tempur Daoyan terlalu mengerikan. Semua kekuatan tubuh dewa meledak dan tidak dapat mematahkan serangan Daoyan. Ia hanya bisa ditekan dan ditindas dengan sangat kuat. Senti ditekan begitu cepat. Ia sama sekali bukan lawan Daoyan. Mereka semua terkejut. Apakah Daoyan begitu kuat? Tubuh dewa dikalahkan oleh Daoyan lagi. Sungguh aib yang tak terampuni. Banyak orang menggelengkan kepala. Tubuh dewa sangat kuat, tetapi kehidupan ini ditakdirkan untuk ditekan oleh tubuh Tao. Dewa sangat enggan, ia melawan. Wajahnya semakin pucat. Di bawah serangan dahsyat Daoyan, tubuh rohnya terlempar keluar dan menyemburkan seteguk darah. Semua orang terkejut, lalu menggelengkan kepala dan mendesah. Ziyu, kau tak boleh kalah dalam pertempuran ini. 9 dewa yang menyaksikan pertempuran itu meraung. Wajah Senti pucat pasi dan darah ungu mengalir di sudut mulutnya. Ia menatap Daoyan dengan dingin, menggertakkan giginya, dan berkata, aku kalah sekali, dan aku tak akan pernah kalah untuk kedua kalinya. Daoyan bergumam pelan, kau kalah kali ini. Dengan itu, Daoyan kembali menyerang. Kali ini, kekuatan Daoyan menjadi semakin mengerikan. Di antara tinjunya, langit runtuh. Tubuh rohnya merasakan napas Daoyan yang kuat, dan tatapannya bermartabat. Kemudian, matanya menunjukkan warna yang gila. Ada perasaan bahwa jika ia gagal, ia akan menjadi baik hati. Kekuatan darah tubuh dewa terus melonjak, dan darahnya melonjak. Sebuah kekuatan dahsyat meledak, dan cahaya ungu berkelap-kelip di sekujur tubuh, bertahan di sekujur tubuh. Dia membakar esensi darah. Mata Raja 9 Abadi itu mengeras. Tubuh rohnya membakar esensi darah. Ini akan menjadi putus asa. Banyak orang ketakutan. Tubuh dewa dipaksa sampai sejauh ini. Hari ini, kau atau aku yang mati. Tubuh itu menggigit giginya. Daoyan menatap tubuh roh yang membakar esensi darah, terkekeh dan berkata, kalian semua telah membakar esensi darah. Hidupmu sudah berakhir. Daoyan bergegas menuju tubuh dewa. Tubuh dewa meraung, dan cahaya ungu semakin menyilaukan. Kemudian, bagaikan matahari yang terik, ia ingin menemukan seluruh langit dan bumi dan membungkusnya. Boom! Di langit, suara Tao memekakkan telinga. Di tengah cahaya ungu, bumi terus berguncang. Langit hancur dan kehampaan meledak. Pemandangan itu mengerikan. 3.000 tinju. Suara Daoyan keluar dari cahaya ungu, lalu terdengar suara mengerikan yang membuat dada semua orang meledak. Puff! Tubuh dewa itu terpental mundur dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat pasi. Senti akhirnya gagal. Seseorang menggelengkan kepala dan mendesah. Daoyan sungguh kuat. Banyak orang terkejut dengan kekuatan Daoyan. Baru saja menembus ranah Raja Peri, begitu mengerikan sehingga aku khawatir beberapa Raja Abadi mungkin bukan lawan Daoyan.
Bagaimana mungkin aku gagal? Aku tidak mungkin gagal. Tubuh roh itu tampak gila dan meraung liar. Semua orang memandangi tubuh itu, dan ada sedikit simpati di mata mereka. Tubuh itu juga merupakan konstitusi khusus yang kuat, tetapi berulang kali ditekan oleh tubuh Tao. Kehidupan ini mungkin tidak dapat berbalik. Bagi tubuh dewa, itu adalah siksaan yang hebat, yang lebih menyakitkan daripada membunuhnya.